Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 sebab mantan akan selalu terikat kepadamu selamanya. Ya, jadi perpisahan itu belum tentu loh ya, membuat orang betul-betul berpisah. Ada yang tetap terikat batinnya. Kemanapun dia melangkah, selalu terkenang kepada orang yang pernah mengisi hidupnya. Kemanapun dia berjalan, yang dia lihat selalu mantannya. Ada pula orang yang selalu terikat ya kepada hal-hal yang terjadi pada kehidupan mantannya. Di zaman sekarang ya, kan beda dengan 30-40 tahun yang lalu, di mana orang susah sekali untuk bisa mencari tahu kabar perkembangan tentang kehidupan mantannya. Bahkan di satu kota pun tinggal, orang belum tentu tahu apa yang terjadi pada kehidupan mantannya. Kalau zaman sekarang, setiap saat, apapun informasi yang orang inginkan tentang mantan bisa orang ketahui melalui akun-akun media sosial yang dimiliki. Ya, nah, karena itu ada 3 sebabnya yang berangkat dari sifat mantan yang membuatnya akan selalu terikat kepada kita selamanya. Selama bersama dia kan kita paham, kenal dengan karakter dia seperti apa. Jadi yang pertama, ketika dia ini memiliki sifat kepo ya, rasa ingin tahu yang amat sangat besar. Saat bersama kita ya, misal kita punya seseorang yang sangat dekat. Misal keluarga kita, saudara kita. Saudara kita posting sesuatu di akun media sosialnya. Kita bahkan belum sempat lihat, kita tidak tahu. Kita jadi tahu ketika dia ini yang ngabari. Nih, kakakmu posting ini. Nih, adekmu posting ini. Nih, mantanmu posting ini, begitu. Ya, kalau kita punya mantan sebelum ketemu dia itu. Jadi dia rasa ingin tahunya sangat besar. Ya, termasuk juga kita melihat, misal mantan ini punya seseorang di masa lalunya, dia juga punya mantan. Mantan punya mantan sebelumnya. Bagaimana dia terus mengintip akun-akun media sosial milik mantannya. Mantannya sedang fitness, dia tahu. Bahkan mantannya makan pakai lauk, misal ayam goreng 2 biji, dia juga tahu. Mantannya sedang jalan-jalan, liburan dengan pasangan barunya, dia tahu. Kepo, rasa ingin tahu yang besar. Dan rasa ingin tahu yang besar inilah yang kemudian setelah berpisah dengan kita, juga akan membuat dia selalu terikat selamanya dengan kita. Dia selalu akan ingin tahu apa yang terjadi dengan kehidupan kita. Walaupun kita tidak melihat ada akun-akun dia yang rajin mengikuti kita, dia bisa saja mengintip akun-akun media sosial kita dengan pinjam akun media sosial temannya. Dia bisa saja membuat akun baru khusus berteman dengan
akun kita untuk tujuan melihat apa saja yang kita posting. Tetapi sifat ingin tahu itu adalah sifat yang sangat mendasar dan tidak akan pernah berubah walaupun manusia menua. Selamanya dia akan terus mencari tahu, mengintip kita. Selamanya dia akan selalu terikat dengan kita. Ya. Kemudian tandanya yang kedua, dia punya sifat pencemburu. Ya. Orang yang pencemburu sekarang mungkin dia tenang-tenang saja. Kenapa? Karena dia melihat bahwa Anda masih sendiri. Anda belum melakukan perubahan yang berarti. Coba deh kalau sekarang Anda melakukan perubahan yang berarti dalam hidup Anda. Anda mulai berdandan menjadi lebih cantik. Semua orang pangling melihat Anda. Anda mulai diet, ya, fitness, biar tubuh Anda sehat, proporsional, enak dilihat, menggunakan pakaian apapun, orang melihatnya enak. Ya, Anda menjadi orang yang lebih ramah, temannya lebih banyak, fansnya di media sosial bertambah berlipat-lipat. Dan banyak yang kemudian mendekati Anda, menyatakan kekagumannya, kan begitu. Saya lihat zaman sekarang orang berlomba-lomba posting foto yang paling ganteng, foto yang paling cantik. Nanti di komennya tuh, aduh cantiknya, aduh sudah ada yang punya atau belum ya, dan seterusnya. Di situ dia akan mulai menderita karena dia punya sifat dasar sebenarnya pencemburu. Pencemburu itu adalah sifat yang memang sudah ada pada diri manusia dan bisa diamati sejak dia balita, ya. Jadi misal nih, sering saya ilustrasikan, anak-anak balita itu punya mainan. Sudah lama, mainan yang paling sering dia mainkan. Atau tidak sering juga tidak apa-apa. Mainan. Kemudian oleh orang tuanya diberikan mainan yang baru. Mainan yang lama ini dia tinggal. Yang dia mainkan sekarang adalah mainan yang paling baru ini. Kemudian orang tuanya bilang, daripada mubazir mainannya, yang lama kita berikan saja kepada teman yang tidak punya mainan. Bagaimana tuh respon anak-anak yang punya sifat pencemburu tadi? Dia akan simpan tuh mainan lama agar tidak bisa diberikan kepada orang lain, ya. Dan dia tetap bermain dengan mainan yang baru. Dan itu akan terus terbawa tuh hingga dia dewasa, sifat itu tadi. Ya. Jadi sifat di mana dia pengen segalanya. Mainan baru dia mau, mainan lama dia juga tidak mau kehilangan. Nah, sekarang mantan kelihatan biasa saja karena melihat kita tidak ada fansnya, tidak ada yang mendekati dan sedang sendiri. Tapi begitu Anda mulai kelihatan banyak yang mendekati, di situ dia mulai jungkir balik, stres, ya, mulai merasa tidak rela dan seterusnya tadi. Nah, begitu ya. Jadi itu adalah sesuatu yang lazim pada diri manusia, pencemburu. Anak kecil itu juga begitu tuh, kita amati. Jadi anak tunggal, oh seneng, enak. Tahu-tahu lahir adiknya, mulai protes kepada orang tuanya, mulai rewel dan seterusnya.
Jadi sifat pencemburu itu adalah sifat dasar juga dari manusia. Yang tidak manusia sadari, dia bawa hingga dia dewasa. Ya, itu yang kedua. Nah, yang ketiga nih. Tapi sebelum kita bahas yang ketiga, jangan lupa ya, yang belum subscribe, untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama. Juga dengan subscribe, apapun yang Anda bisa pelajari dari video-video di channel kesayangan kita ini, terijazahkan secara otomatis kepada Anda dan bisa langsung Anda amalkan kapan saja. Dan semoga berkah ya. Nah, yang ketiga, mantan ini memiliki sifat yang sombong. Orang sombong itu tidak bisa kalau ada orang yang lebih dari dia. Ya, lebih cantik, lebih pintar, lebih ganteng, lebih kaya, lebih terkenal. Tidak bisa. Apalagi kepada kita. Seseorang yang dia dimusuhi oleh mantan. Maka dia paling tidak rela kalau seandainya kita melampaui pencapaian yang bisa dia capai. Maka dia akan ngintip terus. Kita sampai kemana? Apa pekerjaan kita? Apa yang sudah kita miliki pada saat itu? Dia tidak bisa melihat kalau kita mencapai sesuatu melebihi apa yang dia capai. Ya. Maka ketika dia melihat bahwa Anda sekarang jauh lebih hebat melampaui Anda yang ketika masih bersama dia dulu. Ya, maka itu akan membuat mantan menjadi menderita melihat Anda sukses. Ya. Nah, yang penting sekarang bagaimana kita. Maka kalau mantan punya sifat ingin tahu, kepo tadi, kita tidak usah. Ya, banyak yang sedih ya melihat mantannya bergandeng dengan orang lain. Kenapa? Karena kita selalu melihat orang yang sedang happy. Maka kita diajarkan, jangan melihat ke atas. Lihat ke orang-orang yang kondisinya jauh lebih di bawah kita, agar yang muncul dalam hati kita adalah rasa bersyukur. Oh, tidak apa-apa mantan sedang bersama orang lain. Yang penting kita sehat, rezeki kita lancar, ya, pekerjaan kita berjalan baik, sekolah kita berjalan lancar, karir kita bisa berkembang, dan kita sehat. Kita selalu menjadi orang yang bersyukur. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, unzuru ila man huwa asfala minkum, wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Fahuwa ajdaru ala tasdaru nikmatallahi alaikum. Lihatlah orang yang berada di bawahmu, dan janganlah melihat orang yang berada di atasmu, karena yang demikian itu lebih baik, agar kalian tidak mengingkari nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu. Ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.